Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chandrawala. Saya mahasiswa Institut Setiami Kampus Depok. Di sini saya akan membahas tentang kepemimpinan. Salah satu unsur penting dalam manajemen adalah manusia. Yang dimaksud dengan kualifikasi dalam diri manusia itu sendiri yang harus memenuhi syarat untuk menjalankan fungsi manajemen adalah sifat dari kepemimpinan itu sendiri. Penting juga untuk mengetahui bagaimana konsep dasar kepemimpinan itu agar saat mengarahkan orang lain dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Untuk diketahui, yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah proses saat seseorang dapat membimbing, mengarahkan, dan mempengaruhi perilaku serta pekerjaan orang lain secara logis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam konsep dasar kepemimpinan, yang perlu dipahami adalah pengertian kepemimpinan itu sendiri. Berikut ini beberapa pengertian para ahli di bidangnya. Yang pertama itu adalah Northaus 2007. Kepemimpinan adalah proses di mana seorang individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua ini menurut Jenczyk 2012. Kepemimpinan adalah menginspirasi orang lain untuk mengejar visi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dan menjadi upaya bersama. Visi misi bersama dan juga kesuksesan bersama. Dalam kepemimpinan itu banyak tipe. Wajar jika ada banyak pula faktor yang mempengaruhi tipe kepemimpinan setiap individu. Dalam faktor ini yaitu ada dari internal dan eksternal. Faktor internal ini berkaitan dengan bakat, kepribadian, juga kecerdasan seseorang, sedangkan dari faktor eksternal berkaitan dengan inspirasi, motivasi, latihan, ambisi, dan pembelajaran. Oleh karena itu, tidak ada konsep kepemimpinan yang bisa diterapkan secara sempurna. Hal ini karena setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kepemimpinan akan berjalan sesuai dengan karakter yang dibawa individu tersebut saat menjadi seorang pemimpin. Dalam kepemimpinan ini kita harus melihat dari banyak pendekatan yang harus kita pahami. Yang pertama itu adalah pendekatan sifat. Pendekatan sifat ini berkaitan dengan pemikiran bahwa pemimpin tidak bisa dibuat, tapi bisa dilahirkan. Artinya, karakter pemimpin tidak dapat diperoleh dengan belajar ataupun latihan, namun merupakan sifat yang memang menurun dari anggota keluarga. Beberapa ahli berpendapat bahwa seseorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat yang baik. Dan yang kedua itu pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ada hubungannya dengan keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin berdasarkan cara bersikap dan bertindak. Gaya bersikap ini diantaranya adalah cara seseorang memberi perintah atau memberikan tugas pada karyawan, cara berkomunikasi, cara bertanya, cara mengambil keputusan, cara memberikan dorongan, semangat kerja, dan sebagainya. Apabila pemimpin memiliki sikap yang keras dan ingin mementingkan dirinya sendiri, maka ini dinamakan pemimpin yang otoriter. Sebaliknya, pemimpin yang demokratis merupakan pemimpin yang mampu menghargai pendapat karyawannya dalam menganalisa permasalahan, memberikan motivasi, memiliki rasa empati, dan lain-lain. Yang ketiga ini pendekatan kontingensi.
Nah, pendekatan kontingensi ini berkaitan dengan pandangan situasional. Bagaimana seorang pemimpin bereaksi terhadap permasalahan. Karena kepemimpinan ini sangat bervariasi dan situasinya pun akan berbeda. Setiap organisasi misalnya memiliki keunikan dan setiap situasi juga harus dihadapi dengan gaya kepemimpinan itu sendiri. Nah, peran pemimpin di sini saat menjadi pemimpin itu harus memberikan visi. Memberikan visi misi ini harus benar-benar kepada karyawan merupakan hal yang sangat penting. Saat para karyawan mengetahui visi Anda, mereka akan lebih mudah untuk membantu membangun kesuksesan yang ingin dicapai. Yang kedua itu menetapkan struktur organisasi dan menentukan komunikasi yang efektif. Penting saat menjadi seorang pemimpin, itu harus menyiapkan struktur organisasi dengan jelas, serta peran masing-masing karyawan dalam perusahaan yang Anda miliki. Dengan adanya hal ini, para karyawan sudah tahu harus melapor kemana jika mengalami kendala. Lengkapi dan fasilitasi juga para karyawan dengan alat komunikasi yang memudahkan terjalinnya komunikasi internal dalam perusahaan itu sendiri. Banyak cara bisa digunakan untuk memudahkan karyawan dalam berkomunikasi, mulai dari menggunakan email ataupun dengan cara rapat bersama karyawan. Biasanya, jenis komunikasi yang digunakan itu pun harus sesuai dengan hal yang ingin disampaikan. Misalnya, menjadi role model sebagai contoh yang baik. Peran kepemimpinan sangat penting untuk menunjukkan pribadi yang lebih baik di hadapan para karyawan. Jika kalian menunjukkan sikap yang tidak ramah, kurang disiplin, menunda keputusan, tidak menjadi pendengar yang baik bagi karyawan itu sendiri, ini akan membuat kalian tidak dihormati sebagai pemimpin. Maka dari itu penting untuk menunjukkan sikap yang baik kepada karyawan sehingga dapat menjadi contoh untuk mereka menjadi yang lebih baik. Yang kedua itu harus menginspirasi dan memotivasi. Nah, pemimpin yang baik tidak hanya orang yang selalu memberikan perintah kepada karyawannya. Pemimpin yang baik justru mampu menginspirasi dan memberikan motivasi terhadap karyawan itu sendiri. Kalau pemimpin yang sukses mampu memberikan inspirasi dan memotivasi semua yang berada di bawah kepemimpinannya dengan cara memberikan informasi yang akurat kepada anggota tim, menghargai setiap keberhasilan yang dilakukan oleh karyawan, dan juga memberikan contoh yang baik kepada mereka. Dan yang ketiga, dalam pengelolaan dan waktu kerja yang sistematis. Ini menjadi penting karena menjadi seorang pemimpin itu artinya bisa memberi contoh bagaimana bekerja dengan melakukan manajemen waktu yang sangat efektif. Sehingga ada lebih banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Jangan sampai Anda menghabiskan waktu hanya untuk menangani masalah. Ajaklah seluruh tim berbagi ide ataupun pendapat agar ada solusi dari masalah tersebut. Sebagai seorang pemimpin, Anda juga harus sering belajar, entah itu dari buku-buku ataupun kursus, biar dalam diri Anda terbentuk leadership yang akan lebih baik lagi. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.